Selamat datang di Desa Kota Lamo. Apa tanggapan Pak Camat soal lomba desa di Kabupaten Halmahera Utara untuk Galela Barat ini, Desa Gota Lamo? Untuk Desa Gota Lamo di wilayah Galela Barat ini, tanggapan kami pemerintah desa setempat dan seluruh masyarakat sangat merespon kegiatan ini untuk membangun desa yang lebih baik. Saya cuma minta soal tanggapan pemanfaatan dana desa yang sementara ini sudah telah dikucurkan Dalam rangka kegiatan pembersihan lingkungan untuk persiapan lomba desa di tahun 2023 ini, untuk Desa Kota Lamo kami menerima insya Allah dengan kegiatan-kegiatan ini dan dukungan seluruh masyarakat yang ada di Desa Kota Lamo ini, sehingga nanti pada akhirnya desa ini bisa bersih, desa ini bisa maju, desa ini bisa dilihat indah, dan kemudian kami pemerintah desa juga menyiapkan dengan dana desa di tahun 2023 ini, sehingga pemanfaatannya untuk kegiatan pembangunan fisik, pembangunan pemberdayaan, pembinaan, dan salah satunya adalah kegiatan lomba desa ini. Dan di tahun 2023 insya Allah dengan kegiatan lomba desa ini, dan harapan saya selaku pemerintah desa Kota Lamo dalam kegiatan lomba desa ini bisa juara. Persiapan-persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Doku Lamo dan seluruh warga itu sudah jauh mana? Indikator penilaian ada beberapa. Yang pertama, indikatornya adalah pemerintahan, kemasyarakatan, dan kewilayahan. Ini sudah hampir 75% persiapan kami. Pak Satgas, ini kemarin dihubungi oleh Pak Kades langsung. Apa dorongan yang paling penting untuk warga sehingga capaian-capaian warga dalam mengikuti lomba desa kabupaten di Desa Gota Lamo ini sejauh mana? Kita selaku Satgas Batalion Arhanud 3 yang berada di Bandung, khususnya kita di Pos Watu Baru sangat bangga, sangat banyak terima kasih terhadap desa binaan saya sendiri, termasuk Desa Kota Lamo ini sudah terpilih sebagai desa untuk yang mewakili Kecamatan Galela Barat dalam lomba kebersihan lingkungan. Yang kedua, saya sangat antusias sekali dengan respon warga masyarakat Desa Kota Lamo sendiri. Banyak sekali warga masyarakat yang turun langsung ke daerah desa ini demi kemajuan desa tersebut. Saya yakin Desa Gota Lamo pasti bisa. Insya Allah pasti bisa Desa Gota Lamo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anhar Masehe, Sekretaris Desa Gota Lamo. Saya menjabat mulai dari tahun 2018 selaku pemerintah desa, selaku sekretaris desa. Banyak kendala yang kita hadapi di lapangan maupun di administrasi, yang selama ini saya tahu tentunya sangat-sangat rumit. Satu hal yang selama ini paling sulit menurut saya adalah terkait dengan laporan keuangan desa atau yang disebut dengan Siskeudes, sistem keuangan desa, yang selama ini kurang begitu paham pada saat itu. Terus saya belajar di tahun 2020, saya mulai belajar dan saat ini saya sudah mengetahui tentang bagaimana cara pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Alhamdulillah, saya juga dibantu oleh pendamping dari Kementerian Desa, Saudara Muslim Kari, yang selama ini berperan aktif di desa saya selaku pendamping. Barangkali mungkin itu saja saya akhiri. Saya yakin Desa Gota Lamo bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Kota Lamo, Rahim Barakati, SAP. Saya Kepala Desa sudah dua periode. Di periode pertama di tahun 2012-2018 dan periode kedua di tahun 2019-2025. Dalam dua periode, alhamdulillah, dalam perkembangan pembangunan, pembinaan, pemberdayaan maupun penanggulangan bencana yang menjadi prioritas program untuk Desa Kota Lamo berdasarkan peraturan maupun perundang-undangan yang ada. Saya dalam hal ini sangat mengapresiasi dengan adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam hal ini ADD dan dana desa. Dana desa dikucur sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, dan alhamdulillah ada beberapa program yang telah saya laksanakan di Desa Kota Lamo. Dan program pertama pada saat itu di tahun 2015 tentunya untuk kegunaan dana desa. Ada
beberapa pembangunan infrastruktur yang telah saya laksanakan dan itu kemudian menjadi salah satu harapan masyarakat Desa Kota Lamo. Dan tahun-tahun selanjutnya saya sudah melaksanakan juga program prioritas pembangunan dana desa yang tertuang dalam peraturan Menteri Desa maupun Permendagri. Selama kurang lebih masa jabatan 2 periode ini, perkembangan desa juga sudah hampir luar biasa, baik dari pembangunan, pemberdayaan, pembinaan maupun penanggulangan bencana. Dalam hal ini kegiatan bantuan BLT dana desa untuk tahun-tahun sebelumnya. BLT dana desa berjalan sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini di tahun 2023 semasa pandemi COVID-19. Alhamdulillah di perkembangan pandemi COVID-19 ini sudah mulai berkurang dan mulai stabil untuk daerah, negara maupun desa yang ada di desa. Untuk Desa Kota Lamo, dari segi pemberdayaan masyarakat, saya pemerintah desa, kepala Desa Kota Lamo telah memberikan bantuan pemberdayaan desa yang menjadi skala prioritas. Dalam hal ini kegiatan pemberdayaan di bidang hortikultura, dan alhamdulillah perkembangan ini sangat luar biasa dan sangat membantu dan merubah dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dengan adanya kegiatan-kegiatan di bidang hortikultura ini. Desa Kota Lamo luas wilayah kurang lebih 10.200 meter Bujo Sangkar dan letaknya berada di sebelah utara berbatasan dengan Desa Makete, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Seki, sebelah timur berbatasan dengan Desa Simau, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Duma. Potensi-potensi yang dimiliki untuk Desa Kota Lamo, sumber daya manusia, sekolah SD Impres Desa Kota Lamo 1 unit, 2 masjid di Dusun 1 dan di Dusun 2, TPQ 2 berada di Dusun 1 dan di Dusun 2, kemudian 1 PAUD yang dikelola oleh desa dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Jangkauan dari desa ke kecamatan kurang lebih 3 kilo dan dari Desa Kota Lamo ke kabupaten 30 km. Desa Kota Lamo semasa kepemimpinan saya programkan untuk pembangunan jalan. Jalan utama sudah ada sejak sebelum saya jadi kepala desa, dan ada beberapa jalan lingkungan, ada 3 jalan lingkungan yang kami buat selaku pemerintah desa semasa kepemimpinan saya, dan itu bersumber dari dana desa. Kurang lebih 5 tahun jalan tani yang telah kami buat sudah 5 km selama kepemimpinan kami, sehingga jalan tani juga menjadi salah satu skala prioritas untuk dana desa ini. Mayoritas penduduk Desa Kota Lamo menganut agama Islam dan kurang lebih 5% ada masyarakat yang menganut agama Kristen. Dalam kepemimpinan kami, kendala yang kami hadapi adalah semasa diberikannya dana oleh pemerintah pusat dalam hal ini dana desa, semakin kecil sistem kerja gotong royong itu semakin menipis karena masyarakat beranggapan bahwa dana yang sudah diberikan oleh pemerintah yaitu dana desa ini diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat maupun desa, sehingga untuk ke depan masyarakat sudah harus diberikan pembelajaran terkait dengan dana desa ini bukan semata-mata untuk segala sesuatu yang bersumber dari dana desa, kemudian padat karya yang kami buat di desa, kerja-kerja yang kami buat di desa itu harus betul-betul merasa bahwa dana desa ini semata-mata untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, saya selaku pimpinan harapannya ke depan, pemerintah bisa lebih memudahkan kami selaku pemerintah desa dalam rangka membuat regulasi-regulasi yang mungkin saja regulasi tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di desa masing-masing, khususnya kita yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya Halmahera Utara. Selama kepemimpinan saya kurang lebih 2 periode dan di periode kedua di masa 4 tahun ini, saya optimis dan saya yakin bahwa Kota Lamo ke depan lebih maju. Yakin desa, desa bisa. Yakin desa, desa bisa. Yakin desa, desa bisa. Yakin desa, desa bisa. Kota Lamo, desa mantap.